perempuan dalam Al-Quran. Masya Allah. Perempuan dalam Al-Quran. Siapa nih yang mau lihat? Siapa yang penasaran nih sama bahasan kita? Harus penasaran sih. Apalagi kita yang tafsir. Oke, langsung cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat siang. Di siang yang cerah ini, Yuk, main mendung apa cerah nih, Mbak? mendung sama cerah juga ini. Kita tuh perlu yang kalau mendung ya anget-anget, kalau yang panas kita perlu adem-adem. Ya, Siang adem panas ini tuh bicara tentang apa ini? Kita akan membicarakan tentang terminologi perempuan dalam Al-Quran. Kita perempuan tapi bicarakan tentang perempuan di dalam Al-Quran lagi. Ada Al-Quran udah adem-adem gitu ya, Mbak ya. Bikin adem kan panas-panas begini. Mendung deh sekarang ya. Oke. Dan di sini sudah ada narasumber kita yang akan membicarakan tentang terminologi Al-Quran di dalam Al-Quran oleh terminologi perempuan. Benar. Maaf. Terminologi perempuan dalam Al-Quran. Aduh, masih yang typo ya. Dan yang typo. Bersama kita sudah ada Ibu Robika. Saya Oke. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, bahagia, sehat. Dengan siang yang begitu cerah ini ya. Tapi kadang juga typo juga mendung. Iya. Oke. Kita kan langsung aja ya Bu. Kita akan berbicara tentang perempuan dalam Al-Quran. Sebenarnya bagaimana sih Bu Al-Quran berbicara tentang perempuan itu sendiri? Oke, sebelumnya salam kenal semuanya. Saya Robika. Di sini kita akan berbicara tentang perempuan. Kenapa sih perempuan lagi gitu gak sih? Iya, Banyak iya. kan kayak udah platform yang ngomong tentang perempuan tuh banyak sekali. Tapi meskipun banyak yang udah ngomongin, ya tetap saja masih banyak hal-hal yang kita lihat belum setara. Kita lihat masih belum adil, kan masih banyak sekali. Makanya pergerakan perempuan itu ke sini, semakin kesini kan semakin banyak gitu ya. Tapi sebetulnya kita juga sebagai perempuan juga mengharap adanya laki-laki yang melek tentang itu sebetulnya. Karena kalau perempuan ngomongin perempuan, wajar lah, ya kan? Iya. Udah Pak perempuan ya ngomonginnya perempuan lah gitu. Tapi beda lagi kalau nanti laki-laki ngomongin perempuan. Laki-laki ngomongin keadilan perempuan. Berarti ini laki-lakinya laki-laki yang sudah benar-benar melek atau paham dengan bagaimana perempuan gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang perempuan dalam Al-Quran, sebetulnya banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang perempuan. Tapi kalau kita lihat sejarah turunnya Al-Quran itu kan Al-Quran turunnya di Arab ya. Oh iya, Bu. Nah, kita lihat sejarah Arab itu sejarah yang diawali dari jahiliyah dulu, kemudian baru masuk Islam itu. Nah, kalau kita lihat orang jahiliyah itu memperlakukan perempuan itu kan seperti barang yang bisa dijual, yang iya. Kemudian kalau udah jadi budak itu nggak ada harga dirinya lah ya kalau udah jadi budak. Kemudian dinikahi, nggak dinikahi malah ya, dimiliki bersama gitu ya, dimiliki bersama itu sudah menjadi hal yang wajar saja ketika itu. Nah maka kemudian Islam datang. Tapi Islam datang di tengah-tengah orang jahiliyah ini bukan kemudian Islam perempuan itu harus begini, laki-laki nggak boleh gini, kan enggak. Karena kalau misalkan Islam datangnya langsung melarang-larang, pasti nggak akan berkembang, langsung diboikot gitu ya, bahasa gitu. Nah tapi kalau pelan-pelan, nah di situ kemudian orang-orang masyarakat jahiliyah menerima Islam itu lebih soft, lebih baik gitu kan dibandingkan dengan Islam yang kemudian nggak boleh ini harus begini. Nah kayak ini kalau kita bicara bukan perempuan ya, misalkan Homer ya kan, Homer itu kan dulu orang jahiliyah kayak minuman biasa gitu kan. Kemudian ayat Al-Qur'annya turunnya boleh dulu, halal tapi dengan batasan-batasan tertentu. Kemudian
ayat selanjutnya turun, nggak boleh mabuk ketika dalam sholat. Berarti kecuali dalam sholat kan masih boleh. Iya, iya. Nah kemudian turun lagi ayat yang menyatakan bahwa homer itu nggak boleh karena salah satu apa namanya ini kelakuan, kok kelakuan ya? Salah satu ya kelakuan lah, salah satu kelakuan yang dilakukan oleh setan gitu. Jadi makanya tiga kali itu kenapa? Karena Islam itu tidak mau turun di tengah-tengah jahiliyah yang kemudian melarang-larang. Makanya dengan perlahan-lahan dulu gitu kan. Dikasih lembut-lembut. Iya, dikasih boleh dulu deh. Kemudian nggak boleh tapi pas sholat aja. Habis itu kalau sudah semakin kesini Islam semakin dikenal, udah nggak boleh karena ini termasuk dari ajaran setan gitu ya. Iya. Nah, kelakuan setan kayak gitu. Nah, makanya itu salah satu cara Islam masuk ke golongan atau budaya jahiliyah ketika itu. Nah, kalau berbicara tentang perempuan sama, perempuan yang dulu tidak punya tidak punya harga diri di situ, kemudian ayat turun. Misalkan dalam membahas warisan. Warisan itu kan dalam Al-Qur'an 2:1 kan? Iya. Laki-laki 2, kemudian perempuan 1. Nah, dari laki-laki 2, perempuan 1 itu ya sama. Jadi Al-Qur'an itu bagaimana dia bisa diterima di tengah-tengah orang jahiliyah. Kalau misalkan dulu perempuan saja tidak dapat, kemudian tiba-tiba ya udah laki-laki dan perempuan 1:1. Gak terima dong laki-laki. Perempuan kan tidak ada harga diri, masa iya dikasihnya sama gitu kan. Iya. Makanya 2:1, yang laki-laki 2, yang perempuannya 1. Nah itu Al-Quran, makanya Al-Quran kemudian berlarut-larut, diterima sedikit demi sedikit. Ada orang percaya kepada Nabi Muhammad dengan pembawaan Nabi Muhammad juga ya, pembawaan Nabi Muhammad yang bijaksana, kemudian beliau yang bisa menjadi tauladan juga. Nah kayak gitu. Itu sih dalam Al-Quran. Sebenarnya masih banyak juga. Misalkan kita membahas perempuan yang kalau dulu kan tidak boleh keluar rumah ya. Iya. Karena memang masa jahiliyah itu masa ya namanya jahiliyah kan kebodohan ya. Jadi masa-masa kebodohan. Nah, kemudian Islam datang di situ memperbolehkan keluar tapi dengan batasan tertentu gitu kan. Nah, sampai ke sini kemajuan teknologi juga, kemajuan orang-orang semakin berpikir maju itu, akhirnya perempuan ya udah sekarang diberikan kebebasan kan. Karena semakin amannya perempuan itu di luar rumah. Kalau dulu kan mau keluar saja aduh laki-laki di mana-mana terus kayak keamanannya kurang gitu kan. Negatif gitu iya, notasinya negatif gitu. Nah, sekarang kita keluar kemana aja sudah aman kan? Iya. Ya meskipun tetap ada beberapa yang pelecehan seksual kayak gitu. Cuman pelecehan seksual pun juga tidak hanya tidak hanya untuk perempuan, laki-laki pun juga ada kayak gitu. Nah, tapi lebih terbuka lah dibandingkan dengan zaman sebelum Islam gitu. Jadi itu sih Mbak. Terus selanjutnya tuh kan di dalam Al-Quran kan banyak kan terma-termanya gitu ya Bu, terma yang menjelaskan tentang perempuan. Nah itu perbedaannya tuh apa, kan banyak sekali, nggak cuma satu. Oke. Jadi ya Al-Quran itu kita tahu Al-Quran kan pakai bahasa Arab karena turunnya di Arab. Mungkin saja kalau turun di Indonesia Mungkin pakai bahasa Indonesia. Iya benar. tapi memang memilih, kenapa Allah kemudian memilih Arab sebagai tempat turunnya wahyunya, karena Arab dahulu itu secara budayanya, apapunnya, ekonominya itu sudah lebih maju dibandingkan yang lain. Jadi itu kemudian dipilihlah itu. Peradabannya sudah tertata gitu dibandingkan yang lain. Nah, Al-Quran dengan bahasa Arab itu, makanya kita juga ketika mau memahami Al-Quran ya harus ngerti bahasa Arab. Gak mungkin dong kita mau memahami memahami Al-Quran pakai bahasa Arab kita nggak ngerti bahasa Arab kan nggak mungkin. Nah, termasuk juga terma-terma dalam Al-Quran itu banyak yang kalau dimaknai dalam bahasa Indonesia itu sama. Misalkan ja'ala kholaqo, sama kan itu artinya menciptakan gitu kan. Meskipun sebetulnya ja'ala juga punya makna sendiri, kholaqo punya makna sendiri. Kemudian kalau melihat kata baik dalam Al-Quran kan ada ihsan, ada khair, ada ma'ruf, thayyib, ya kan banyak kan. Nah, terma-terma itu sebetulnya kalau
maknai dalam bahasa Indonesia kan ya udah baik gitu. Iya. Sama aja. Tapi kalau dilihat dari ayat-ayatnya, nah itu nanti ada perbedaan-perbedaan tertentu, termasuk juga termasuk juga perempuan. Nah kalau dalam Al-Quran terma perempuan tuh ada 3. Yang pertama ada min dzakari wa unsa, Unsa, ya. kemudian ada mar'ah, ada nisa. Nah kalau nisa kan nama surah juga An-Nisa Iya, ya. Nisa. Nah ini sebetulnya juga sama, kalau dimaknai dalam bahasa Indonesia ya udah perempuan, Perempuan. wanita gitu kan, Iya, selesai. Tapi kalau kita lihat dari ayat-ayat yang menjelaskan apa kata-kata ini, oh ternyata kalau teman-teman mau baca bisa dibaca di buku karya Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar itu yang sekarang jadi Imam Besar Istiqlal. Oh, iya. Oh. Yang punya Iya. PTIK juga sih. Ya, beliau rektor Iya. PT IKI. Nah, judulnya itu apa sih, kesetaraan gender kayaknya kalau nggak salah, atau Al-Quran dan kesetaraan gender Recommended. gitu. Ya, itu disertasi beliau. Nah, beliau salah satunya menjelaskan tentang terma itu. Jadi yang pertama ada al-unsa. Oh, ternyata kalau dilihat dari ayat-ayat yang membahas tentang al-unsa ini selalu berada atau berdampingan dengan az-zakar. Min zakari wa unsa gitu iya, misalkan. iya. Nah, itu kan saling berdampingan di situ. Setelah dilihat, oh ternyata terma al-unsa dan az-zakar ini adalah terma laki-laki. Kalau az-zakar kan laki-laki ya. Iya. Laki-laki dan perempuan tapi dalam lingkup biologis. Jadi laki-laki dan perempuan secara biologis atau Oh, secara iya. fisik. Oh, Iya, iya, iya. Gitu. Laki-laki dan perempuan secara fisik. Jenis kelamin gitu ya, Bu? Dari segi jenis kelaminnya, min dzakari wa unsa itu. Nah, kemudian kalau zakar dan unsa. Nah, kalau An-Nisa itu pasti berdampingan dengan ar-rijal. Oh, iya. Misalkan Anu. ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini kan banyak sekali Iya. ayat itu yang digunakan untuk klaim laki-laki adalah pemimpin perempuan, perempuan nggak boleh jadi pemimpin. Nah itu. Nah, maka ar-rijal dan An-Nisa ini ternyata setelah diteliti, ar-rijal dan An-Nisa ini bermakna laki-laki dan perempuan tapi dalam hal gender. Nah, harus dibedakan ini. Gender Ada sama jenis jenis kelamin, ada gender. Gender. Kalau Beda. jenis kelamin itu adalah kodrat manusia yang tidak bisa terpisahkan. Misalkan kalau perempuan itu hamil, itu kan Iya, kodrat ya, iya. itu secara biologisnya begitu. Iya. Kemudian laki-laki yang punya jenis kelamin laki-laki, nah Iya. itu kan tidak bisa terpisahkan. Iya. Nah kalau dari makna gender, laki-laki dan perempuan dari makna gender itu bisa bolak-balik nih, bisa bertukar juga, bisa tukar-tukaran. Berarti perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki. Ya bisa begitu karena gender itu secara sosialnya. Oh. Laki-laki bisa jadi pemimpin, perempuan juga bisa. Iya. Ketika laki-laki dan perempuan ini sama-sama punya kapabilitas atau kemampuan untuk menjadi pemimpin, Iya. gitu kan. Ada lagi laki-laki dan perempuan yang apalagi ya, kecuali pemimpin, punya hak untuk memilih misalkan. Oh, laki-laki juga punya hak untuk memilih, perempuan juga punya hak di situ. Nah, itu secara gendernya. Jadi ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, ketika kita sudah tahu oh ar-rijal dan an-nisa ini adalah makna laki-laki dan perempuan secara gender, maka ar-rijal ini bisa jadi si perempuan. Kenapa? Karena jangan-jangan kalau ini ayat ini sampai akhir itu kan tentang nafkah ya sebetulnya. Iya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu kan. Nah, ketika dalam sebuah keluarga misalkan si pencari nafkah adalah perempuan, maka ar-rijalu kan bisa jadi perempuan. Jadi iya di rumah jadinya. Yang Ar-rijalu kan laki-laki, sifat laki-lakinya bisa ada di perempuan. Iya. Ya kan? An-nisa sifat si perempuan itu ada bisa di laki-laki. Ketika yang dominan perempuan berarti perempuan bisa tuh jadi ar-rijal di situ. Tapi kalau dominan laki-laki ya ar-rijal itu laki-laki. Kalau dua-duanya dominan berarti ar-rijal qawwamuna 'alan nisa adalah kesetaraan di antara keduanya. Keduanya bisa jadi pemimpin, keduanya bisa saling bertukar pikiran, keduanya bisa saling komunikasi, Bisa begitu ketersalingan kan? gitu ya. Iya. Misalkan laki-laki dan perempuan yang cari nafkah perempuannya. Kemudian nanti pulang ke rumah yang ngurusin rumah perempuannya. Itu aja masih ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki harus jadi nomor 1 nah. Gimana? Gitu Iya, kan? iya, benar. juga ya. Itu.
Nah, itu harus dipahami juga bahwa ada al-unsa, ada az-zakar, ada ar-rijal, ada al-nisa. Nah, satu lagi ada al-mar'ah. Kalau mar'ah ini adalah perempuan khusus. Kalau dalam Al-Qur'an, mar'ah itu bisa dimaknai yang pertama adalah istri-istri para nabi, itu pasti pakai imro'ah gitu. Atau yang kedua, itu ada perempuan yang sudah mapan, perempuan yang sudah dewasa gitu. Contohnya dalam ayat yang menjelaskan tentang kisah Ratu Balkis. Ada kan itu Ratu Balkis dan Nabi Sulaiman. Nah, di situ Ratu Balkis Ratu Balkis bukan istri Nabi, bukan kan, dia adalah ratu kan, di situ pemimpin. Nah, makanya di situ penggunaannya bukan Anisa, bukan al-unsa lagi, tapi imro'ah atau mar'ah. Kenapa? Karena di situ memperlihatkan bagaimana seorang pemimpin perempuan itu adalah pemimpin yang sudah dewasa atau perempuan yang sudah dewasa. Itu yang punya kebijaksanaan kayak gitu. Mar'ah yang mempunyai keistimewaan. Jadi mar'ah itu kalau dalam Al-Qur'an kayak gitu. Bisa istri Nabi, bisa perempuan dewasa. Yang kalau Ratu Balkis kan perempuan dewasa yang sudah matang gitu ya. Kalau jadi pemimpin, boleh nih perempuan jadi pemimpin. Kalau ikut Ratu Balkis berarti perempuan yang sudah dewasa, perempuan yang sudah matang, perempuan yang punya kebijaksanaan. Nah, itu dia masuknya ke mar'ah atau imro'ah itu gitu. Jadi ada 3 terma itu, al-unsa, an-nisa, dan al-mar'ah. Nah, itu sendiri-sendiri itu, berdiri sendiri-sendiri. Jangan kemudian disamakan. Ya kalau dalam dimaknai bahasa Indonesia perempuan gitu ya. Iya. Tapi kalau dimaknai dalam bahasa Inggris itu ada woman, ada girl. Female ya gitu. Nah, perbedaannya kelihatan kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia kan semuanya perempuan. Selesai gitu. Gitu sih. Lalu Bu, bagaimana melihat ayat Al-Qur'an yang menggunakan terminologi perempuan di dalam Al-Qur'an itu sendiri? Kalau kita melihat, nah makanya kan kalau kita lihat ada beberapa, saya tidak menyalahkan mufasir itu menafsirkan ayat yang berbicara tentang perempuan semacam gini ya, kurang adil gitu ya. Dalam kalau dibaca sekelas kok gini gitu. Tapi tidak apa-apa karena setiap mufasir itu pasti menafsirkan dengan melihat konteks atau melihat keadaan ketika itu. Jadi kalau kita lihat zaman klasik tafsirannya gitu, iya karena yang dilihat ketika itu Kondisinya begitu kondisinya. Maka kalau di era sekarang kita lihat laki-laki dan perempuan itu sudah mulai perempuan sudah mulai diberikan kebebasan, diberikan keleluasan gitu kan. Nah, maka ketika memahami ayat Al-Qur'an ya jangan lagi kembali ke era atau kondisi zaman dulu. Tapi kita lihat kondisi sekarang itu bagaimana gitu. Misalkan dalam warisan tadi ya. Kalau kita lihat kenapa 2:1? Kita lihat di sejarahnya begitu gitu kan. Sejarahnya yang zaman jahiliyah kita nggak mungkin kemudian laki-laki dan perempuan 1:1. Laki-laki nggak terima. Ya kan kemungkinan kan tidak terima dan Islam nggak akan diterima juga di situ. Nah, kalau kita lihat sekarang 2:1 itu bisa jadi 2:1, bisa jadi 1:2, bisa juga 1:1. Kenapa? Kalau 2:1, berarti laki-laki harus dapat lebih karena memang laki-laki itu bekerja lebih, dia perempuannya sudah diberikan enak gitulah intinya. Dia juga misalkan nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, cuma di rumah ngurusin rumah kayak gitulah. Mungkin 2:1 itu oke, gitu ya. Bisa juga 1:2, jadi laki-lakinya 1, perempuannya 2 misalkan. Dalam sebuah keluarga ada perempuan di situ, kemudian ada laki-lakinya tuh disekolahin sampai sampai S3 misalkan. Kemudian si perempuannya sekolahnya cuman SMA, habis itu ngurusin orang tua sampai orang tua sepuh ikut si perempuan. Maka ketika ada warisan bisa dong perempuannya 2, laki-lakinya 1, karena laki-laki sudah diberikan kebebasan dia untuk disekolahin sampai segitu tingginya, sedangkan si perempuan cuma SMA, ngurus orang tua, berkorban. Iya kan lebih berat gitu kan. Nah itu kan bisa. Kemudian 1:1, bisa juga 1:1 ketika dilihat di situ, laki-laki dan perempuannya memang sudah diberikan keadilan di situ, maka ya udah 1:1 itu udah cukup. Jadi warisan meskipun dalam Al-Qur'annya 2:1, tapi ketika kita melihat kondisi bisa juga itu berubah. Gitu
sih. Sesuai kondisi. Gitu. Iya, kondisi yang. Tapi kita nggak boleh kemudian menafsirkan sembarangan, yang penting sesuai kondisi ini, nggak boleh. Jadi harus juga. harus ngerti bahasa Arab juga, harus ngerti keilmuan kayak ulumul Qur'annya, harus ngerti bagaimana prosesnya, kenapa kemudian bisa misalkan 1:1. Iya. Itu harus ada prosesnya di situ. Nggak kemudian ya udahlah ini 1:1 selesai, nggak bisa, harus itu. Makanya orang yang memahami Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran ya harus orang yang benar-benar belajar tafsir. Kalau kita ingat Indonesia sendiri kan meskipun bukan negara agama, bukan negara Islam, tapi agama itu kan sangat ini ya, dekat sekali gitu ya. Apa-apa yang berbau agama itu pasti diatur undang-undang juga. Iya, Umat kemudian beragama. pasti dikit-dikit kontroversi deh kalau masalah agama, benar. gitu kan. Nah, tapi nggak kemudian semua orang yang beragama Islam itu bisa dengan mudahnya ngeluarin pendapat gitu. pakai dalil ini begini. Nggak bisa, harus itu belajar dulu. Dia nggak, jangan-jangan dia yang ngomong kayak gitu nggak ngerti bahasa Arab, jangan-jangan dia ngerti bahasa Arab doang tapi nggak ngerti ulumul Quran, padahal ulumul Quran tuh ada asbabun nuzulnya bagaimana, ada munasabah bagaimana, maki madani kayak gitu kan, banyak kan. Harus Nah, belajar itu. dulu sebenarnya kalau. Makanya ini tugas mahasiswa tafsir ya deh. Silakan Mbak. Benar. Apalagi kondisi sosial sekarang itu kan kompleks, yang banyak permasalahan gitu. Betul. Beda Globalisasi. dari kita coba Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad itu kan kalau dihitung dari sekarang udah berapa ribu tahun kan. Nah itu juga harus kita lihat bahwa Al-Quran itu memang sudah selesai ketika itu, tapi penafsiran Al-Quran itu terus berlanjut, makanya dan berkembang ya, seiring kembangnya zaman. Al-Quran itu statis tapi tafsirnya itu dinamis. Gitu. Iya benar. Iya kan? Tapi Al-Quran kan dinamis. selesai, Iya. tapi tafsir nggak boleh selesai. Gitu. Makanya semakin kesini makanya kalau teman-teman udah belajar nanti ada metode tafsir yang macam-macam. Kenapa kemudian orang Islam membuat metode tafsir yang bermacam-macam itu? Ya supaya itu tadi, supaya pemaknaan atau memahami Al-Quran itu tidak jumut atau stagnan di situ aja. Jangan memaksakan yang dipahami ketika Nabi dulu ke era sekarang. Iya. Kayak banyak kan kalau misalkan Nabi itu dulu begini, maka sekarang kita harus ikuti ini. Ya itu lihat dulu. Jangan kemudian pas ngomongin Al-Quran gitu tapi misalkan Nabi itu dulu pakainya untat, kenapa kita pakainya mobil, kenapa kita pakainya motor, kan itu udah. Kalau memang mau ikutin Nabi ya udah semuanya Sekarang kalau pakai unta kapan nyampainya ya? Iya benar. unta nggak bisa hidup di sini. Oh iya juga. Di kebun binatang. Ngerampen terus sesuai, ya. kayak gitu sih gitu. Ya pembahasan ini sangat menarik ya, tentang perempuan, terus di dalam Al-Quran, terus gimana penafsiran Al-Quran per terma-termanya Di era sekarang gitu ya, semakin kompleks gini. Betul. tapi sayangnya waktunya kayaknya sudah cukup untuk di sini aja ya. Udah nggak terasa nih, udah makin menyingsing sore nih. Iya, udah sangat memanas juga ya. Kalau mau tahu harus kuliah tafsir gitu Iya, loh. iya. Saya tafsir makanya teman-teman. Ayo join ilmu Al-Quran dan tafsir di UIN Salatiga. Kan? Aduh, malah BA. Promosi. Oke, terima kasih kepada Ibu Siti Robika yang sudah mau sharing-sharing tentang pengetahuan dan pengalamannya tentang Al-Quran dan perempuan itu sendiri. Semangat puan ya. Puan, pejuang puan ya kita ya. Pejuang cuan. Pejuang cuan apa puan ini? Iya. Dua-duanya oke ya. Iya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang nanti sudah mau menonton video kita. Akhir kata dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih tadi tentang perempuan dalam Al-Quran dari narasumber yang hebat, juga teman-teman kita yang wow kece-kece ini. Pasti daging kan? Pasti dong, pasti daging, karena memang perempuan itu banyak banget ya artinya itu, apalagi di dalam Al-Quran sendiri. Nah, untuk yang nonton jangan lupa untuk like dan semoga bermanfaat. See you. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi